Hari ini kita akan membahas modul mengenai crypto exit strategy bagian pertama, cara memaksimalkan profit staking di market crypto. Nah, sebelum video ini dimulai, nothing I say is financial advice dan video ini hanyalah analisa internal untuk membantu teman-teman melakukan analisa mandiri. Teman-teman banyak banget dari kalian ini yang menanyakan ke saya mengenai modul ini atau saya juga melihat banyak sekali orang yang tidak memiliki kesadaran mengenai topik ini. Ya, yaitu adalah topik mengenai profit taking atau pengambilan profit, pengambilan keuntungan. Karena saya melihat fenomena di siklus ini, siklus sebelumnya, bahkan siklus sebelum-sebelumnya, orang-orang ini kaya tapi on paper. Istilahnya mereka ini kaya tapi tidak merealisasikan keuntungannya. Alias mereka ini cuannya hilang ya, beli di bawah, harga naik, nggak dijual. Terus harganya turun lagi sehingga mereka mengembalikan profit yang harusnya mereka miliki atau profit yang harusnya mereka nikmati. Jadi istilahnya mereka ini hanya jadi cheerleader ketika bull market ya. Harga naik dia nggak TP, harga turun akhirnya sedih juga ya. Saya nggak ingin teman-teman jadi bagian yang sedih itu. Makanya saya advice ke teman-teman, satu-satunya cara kaya yaitu adalah kamu klik tombol jual dan realisasikan keuntungannya. Nah, fenomena ini disebut juga istilahnya round tripping atau mereka ini beli di bawah nih misalkan ya, beli Bitcoin di 16.000 di tahun 2022. Terus Bitcoin naik nih sampai sekarang, sampai 110.000. Mereka naik udah sampai lebih dari 7 kali lipat. Misalkan mereka ini punya modal 100 juta, ini modalnya bisa hampir ya 800 juta. Tapi di sini mereka tidak klik tombol jual. Lalu kemudian tahun depan marketnya bear atau sekarang transisi ke bear, akhirnya apa? Profitnya turun lagi ya. Harusnya di sini nilai investasinya ini sekitar 800-an juta, terus kemudian market turun jadinya dia 300 juta. Jadi di sini ada opportunity loss kurang lebih 500-an juta. Apakah hal itu sering terjadi, teman-teman? Jawabannya sangat sering. Bahkan faktanya kayaknya 80% orang yang dari siklus ke siklus ini mengalami hal ini. Itulah mengapa kalau teman-teman belajar bareng kita dan ngikuti praktisi, terus teman-teman juga nontonin semua modul, saya nggak mau ini juga terjadi ke teman-teman. Kalau kalian udah kaya dari kripto, please tolong mulai realisasikan keuntungan yang kalian miliki. Apalagi kalian udah beli Bitcoin dari 2022, 2023, I know kalian punya mindset long term, jangka panjang, kalian sangat yakin dengan Bitcoin, tapi teman-teman nggak ada salahnya untuk trimming sedikit aja ya, merealisasikan keuntungan yang teman-teman miliki. Karena akan ada rasa sesak di dada ketika profit kita itu udah hilang atau profitnya tinggal setengah. Dan itu hal yang sangat manusiawi, teman-teman. Jadi nggak bisa disalahkan orang yang profit taking karena itu adalah bagian dari market. Lalu gimana nih? Kan teman-teman pasti banyak kena dogma, kena doktrin dengan para quotes on quotes ya, kita ngomong crypto billionaire. Yang mana mereka ini menyarankan teman-teman untuk hodl, diamond's hand, never panic, always on buying. Iya, mereka ini memang bilioner dari kripto. Iya, mereka cuman hold Bitcoin, tapi satu integral part yang teman-teman lupa, mereka ini semua orang yang punya bisnis, teman-teman. Yang mana tanpa Bitcoin naik pun mereka ini udah punya harta yang berlimpah, punya cash flow yang gede. Dan ketika bear market pun, exchange-nya CZ pun juga tetap ngasilin duit triliunan. Jadi tanpa Bitcoin naik sekalipun, mereka ini udah orang-orang yang sangat kaya. Ya, berbeda dengan kita, berbeda dengan kaum pekerja yang lain. Yang mana kalau asetnya turun setengah, hatinya juga panas juga. Ya, kalau mereka ini mungkin panas tapi ya setengah panas tapi kayak, oh, oke, net worth saya kurang puluhan triliun. Tapi oke, lihat revenues ya bulan ini berapa. Oke, masih sekian triliun. Jadi ya mereka nangis juga ya, tapi tisunya itu emas kira-kira ya. Tapi kalau kita nangis tisunya itu bekas berak gitu ya. Jadi kamu harus paham ya apa yang digaungkan oleh mereka kripto bilioner tentang mereka kaya karena diamond hand, mereka kayak hold cuman Bitcoin dari dulu. I know the story is true, tapi mereka ada untold story yang harus teman-teman paham ya, cash flow-nya mereka tuh gede banget dan kalian nggak ngerti apakah mereka ini punya bisnis di luar kripto ya. Spoiler ya, alert ya, tapi jawabannya ada. Mereka ini juga punya bisnis di luar kripto. Jadi mereka suruh kalian diamonds hand tapi mereka ini net worth-nya udah puluhan triliun, teman-teman. Dan secara konsisten company-nya ini makes revenue triliunan. Jadi
harus di-take ya with grain of salt berbagai dogma-dogma ya saya ngomong yang diberikan oleh para crypto billionaire ini. Nah, lalu mengapa strategi exit ini sama pentingnya dengan strategi entry? Sebelumnya kita bahas dengan sangat gamblang ya strategi entry yang kita lakukan dan kita bilang bahwa entry strategi itu merupakan salah satu hal yang paling menentukan kesuksesan. Dan yang kedua itu strategi exit. Karena percuma kamu nemuin entry terbaik. Contoh ya, entry terbaiknya bottom Bitcoin di 16.000 2022. Itu entry yang perfect. Terus kamu di situ beli pakai semua hartamu, kamu kaya raya. Tapi kalau dia Bitcoin ini dari 110.000 terus dia balik lagi ke let's say 50.000 ya. Itulah pentingnya exit, teman-teman. Itulah pentingnya merealisasikan keuntungan meskipun itu tidak sepenuhnya supaya teman-teman nanti bisa membeli jauh lebih murah di bawah ya dan melakukan yang namanya compounding. Jadi kalau di stance-nya Bitcoin, oke lah kamu bisa hold forever ya, beli di 16.000 terus kemudian dia 110.000 sekian, terus koreksi ke 50.000 kamu masih untung lah ya, dari 16.000 ke 50.000. Tapi beda cerita teman-teman kalau altcoin, ya let's say Ethereum lah ya, kamu dapat ya bottom-nya di 1.000-an sekian ya. Sekarang tuh udah balik lagi kalau kamu nggak TP di 4.000. Apalagi altcoin-altcoin yang lain yang mana nilainya udah minus 90% ya. Kamu berarti udah kayak naik 10.000%, terus habis itu dia turun semuanya, terus kamu nggak dapat apa-apa. Ingat saya udah di siklus ini berkali-kali dan sebelumnya ya cara saya bisa kaya ya karena saya take profit Shiba Inu di atas ya. Kalau enggak ya jawabannya sekarang udah balik lagi mungkin profitnya ya. Itulah pentingnya exit. Ada alasan ya beberapa mengenai mengapa exit itu penting ya. Pertama, market ini memiliki volatilitas yang ekstrim. Dua, ada siklus market di kripto. Tiga, ya kita masih hidup di dunia nyata. Ya sorry to say, ya metaverse is dead, never existed anymore. Dan kita harus mengatur emosi dan terakhir teman-teman harus pahami yang namanya maksimum compounding. Pertama, volatilitas. Kripto itu untuk orang normal teman-teman, volatilitasnya itu sangat tinggi. Dan kita belum melihat volatilitas yang se-ekstrim level COVID ya kalau kita lihat data dari investing.com. Nanti ada fasenya ya ketika kita transisi dari bull market ke bear market dan ini akan spiking dengan sangat ekstrim volatilitasnya. Itu menunjukkan apa? Kalau kripto ini minggu ini kita bisa kaya, minggu depan kita bisa kurang kaya, 2 minggu lagi malah bisa miskin ya. Jokesnya kayak gitu. Jadi kalau kamu udah up berkali-kali lipat ratusan persen, ya nggak ada salahnya kamu klik tombol jual. Karena volatilitas di kripto itu hitungannya itu sangat amat ekstrim ya teman-teman. Bukan normal lagi. Jadi normal people cannot comprehend. Apalagi yang mereka ini dapat yield ya di aset-aset tradisional 3-4% setahun. It's nothing ya compare to the beast ya. Kripto ini benar-benar aset yang mana volatilitasnya itu sangat tinggi. Kedua, teman-teman harus pahami kripto itu ada siklusnya, ada bull market. Harganya naik terus seperti yang kita lihat sekarang. Ada koreksi memang teman-teman, ada 30% drop ya karena Trump tarif. Tapi kan habis itu dia recover lagi 50%. Tapi nanti ada fase yang namanya bear market atau crypto winter atau fase penurunan di mana harganya Bitcoin tuh nggak naik tapi dia turun. Kalau teman-teman lihat ya di sini ini data dari Caleb and Brown, ini ditunjukin nih ya siklus market dari Bitcoin. Ada fase growth ya, dia naik 180% ya, bubble euforia nih naik. Kemudian ada crash ya, minus 80%. Jadi polanya itu selalu kelihatan ya, 3 tahun naik, 1 tahun crash, 3 tahun naik, 1 tahun crash. Ya, ini 3 tahun naik dan kita 2025 ini ya harusnya juga tahun-tahun kenaikan. Tapi ya kita jangan take profit di tahun-tahun penurunan. Kalau bisa kita take profit tuh di tahun-tahun kenaikan ya seperti yang teman-teman lihat ya potensi warna kuning nih di sini ya. Kita forming warna kuning ya di sini dan nah ini nih. Nah, kita akan forming ya fase kuning di sini. Jadi teman-teman harus merealisasikan ya keuntungannya kalau teman-teman ya mau memanfaatkan yang namanya efek compounding. Kita sorry to say ya, ini masih hidup di dunia nyata. Di mana kita butuh makan jelas ya, kita butuh tempat tinggal yang oke, yang enak, kita masih butuh naik mobil yang meskipun untuk LCGC. Karena tingkat possession atau harta yang kita miliki ini studi modern bukan saya ngomong. Itu sangat menentukan tingkat kebahagiaan teman-teman. Kalau teman-teman bilang wah saya kok nggak happy mungkin duitnya kurang banyak. Karena ini data ya teman-teman yang menunjukkan Global Happiness Index by country. Ya surprisingly negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Brunei bahkan kok nggak ada di sini ya. Kok negara-negara
yang happy ini negara-negara yang maju ya, US, Cina, oke, Jerman, Jepang. Kok mereka ini masuk ke dalam populasi yang ngomong bahwa mereka ini bahagia di dunia ini. Tapi kenapa Indonesia nggak ada di sini? Ya jawabannya ya teman-teman harus meningkatkan kekayaannya ya, beli aset kripto, udah naik berkali-kali lipat, take profit, entah itu kemudian dibeliin rumah, dibeliin mobil. Karena itu yang saya lakukan dulu ya. Saya udah dapat nih kekayaan di kripto, ya saya beli ya. BMW, saya beli rumah ya 2 lantai di Malang, ya 3 lantai di Malang, dan ya I live happily, ya quite happily, happier than before crypto ya, karena saya klik tombol jual dan saya merealisasikan keuntungan ya, dan menyadari saya hidup di dunia nyata. Dan ini amit-amit ya saya ngomong. Karena orang selalu bilang buy when there is suicide on the news. Karena ketika ada bear market, teman-teman amit-amit nih ya, akan selalu banyak berita bunuh diri di luar negeri. Ya, saya sangat anti ya. Saya berharap tidak akan pernah terjadi di negara kita, Indonesia. Karena pada dasarnya nggak ada orang tuh yang kuat harta hidupnya itu turun 70% teman-teman. Even kalian triliuner, punya uang 1.000 miliar, semuanya di Bitcoin. Terus Bitcoin turun 70%. Kalian tinggal pegang 300 M loh dari ya banyak 300 M. Tapi kalau kamu lihat kemarin kamu punya 1.000 M ya. Meskipun kamu bilang oke ini bakal naik ya. Aset masa depan dan lain sebagainya. Gak akan merubah fakta bahwa kamu kehilangan 700 miliar. Ya, gak merubah fakta bahwa kalau kamu jual di atas, kamu tetap pegang 1.000 miliarnya sekarang setelah dia turun 70%. Jadi adalah mindset yang harus kalian miliki ya. Jangan buy into the cult, pahami. Take profit itu penting. Oke. Dan ya, pahami efek compounding. Let's say lah, kamu merasa bahwa oke, saya orang kaya raya. Saya udah cuan banyak. Saya punya 1 juta USD. Kalau sekarang saya beli Bitcoin, saya ini bisa beli 10 koin dari market price 100.000 saat ini. Saya bisa beli 10 koin. Tapi faktanya kalau nanti Bitcoin crash dan dia turun, kalau kamu beli di harga 50.000, kamu nggak beli 10 koin, tapi kamu beli 20 koin. 2 kali lebih banyak, 100% lebih banyak daripada ketika kamu beli di harga 100.000. Kenapa nggak misalkan ya, kamu dari uang investasi di 2022, kamu ini misalkan ya waktu itu punya duit ya hanya ya seratusan ribu. Terus kamu beli misalkan 7 Bitcoin saat itu ya. Sekarang 7 Bitcoinmu itu udah nilainya 700.000 ya, lebih dari 10 miliar. Kalau misalkan kamu jual ya, setengah lah koinmu sekarang ya, kamu jual misalkan 3,5 koin, terus nanti Bitcoin turun 50%. Kamu bisa beli di bawah dengan 50% yang kamu jual, yang kamu moonback strategiin atau kamu realisasiin banyak profitnya itu, terus kamu di bawah sini 3,5 koinmu itu jadi 7 koin. Sehingga apa ya, kamu dari 7 plus 3,5 ya yang kamu simpen ya, let's say, itu jadi 13,5 koin. Yang mana sebelumnya kamu ini hanya 7 koin ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, logika matematikanya. Jadi kamu merealisasikan keuntungan supaya nanti kamu bisa beli lebih banyak di bawah. Tapi kalau misalkan nggak ada bear market, terus harga naik terus ya kan kamu masih punya 3,5 koin. Lalu 3,5 koin sisanya apa ya? Kamu bisa beliin mobil ya yang kamu jual ya. Kamu masih bisa jual 350.000 USD. Itu cukup untuk beli rumah, beli mobil, dan punya tabungan ya di bank BCA. Terus hidup ya agak realistis. Oke. Jadi harus punya mindset yang seperti itu teman-teman. Jadi saya harap ya ini masuk logikanya di teman-teman dan teman-teman bisa menerima dan mempertimbangkan ya dengan akal sehat bahwa take profit itu perlu. Sampai ketemu di modul kedua.